Shalom, selamat hari Jumat. Kita akan kembali ketemu dengan acara kita. Mari belajar Alkitab online bersama Mary hari ini. Saya minta maaf sebelumnya, harusnya topik ini yang Embau 82 harusnya saya bagikan yang Jumat yang lalu, tetapi karena ada kegiatan lain, saya baru bisa mengerjakannya hari ini. Dan biarkan Roh Kudus yang menolong kita saat ini, dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa belajar mengenai Yesus adalah Allah, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang kami boleh mengerti, apa yang menjadi firman-Mu. Yesus adalah Allah, sungguh kami mengerti dan kami boleh kuat sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang membimbing kami dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Jumat ini kita akan membahas di Embau 82 nubuat tentang kedatangan Yesus ke bumi. Jadi setiap pekerjaan Yesus itu, pekerjaan Allah itu selalu sistematis ya. Allah untuk membuat segala sesuatu rencananya, tindakannya selalu dalam sistematis, rencana yang sistematis. Dan karena sistematisnya itu bisa terlacak dengan yang disampaikan oleh para nabi, para hakim, para utusan-utusan Tuhan. Jadi Tuhan itu untuk melakukan sesuatu itu dia tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba, tapi benar-benar terarah, teratur, memiliki tujuan, dan sungguh Allah itu memang ini salah satu ya bukti Allah mengasihi anak-anak ya, saya dan Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa Allah ingin banget kita itu nggak satupun orang-orang percaya, anak-anak yang dikasihinya itu tertinggal ya. Dia ingin Allah ingin semua orang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 bilang seperti itu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Allah mengorbankan anaknya tunggal, dan dia ingin setiap orang yang mengenal Yesus, nama Yesus, mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Oke, kita akan masuk. Nah, sebelumnya kita akan review di Embau 81 sebelumnya. Saya pernah singgung sedikit tentang adanya tindakan Allah yang sistematis ketika Allah menciptakan bumi dan isinya. Nah, Tuhan membutuhkan 6 hari untuk bekerja. Hari ketujuh untuk dia tidak melakukan apapun, dia istirahat. Dan seperti kemarin, di sini ada di tulisan 7.000 tahun itu sama dengan 7 hari. Teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat ada di mana ya, di Alkitab kita, saya lupa ayatnya. 1 hari di hadapan Tuhan 1000 tahunnya manusia. Jadi ini ketika Allah menciptakan dari hari 1 sampai ke 6 dan hari ke-7 Allah beristirahat. Totalnya ada 7 hari. Dan setiap proses-prosesnya mulai dari bumi yang teman-teman kalau baca di Kejadian 1, bumi yang gelap, Tuhan melakukan pemisahan ya, ada terang dan gelap. Itu di hari pertama, 1000 tahun masanya. Dia memang membuat manusia itu anak-anak Tuhan, khususnya yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam terang, 1000 tahun masanya. Itu ketika kita bisa lihat di Kejadian sampai dengan Kejadian ke-6 ya kalau nggak salah. Ada kumpulan orang-orang yang ingin membuat Menara Babel.
Jadi karena dia ingin membuat menara Babel, dia ingin sampai ke ke langit ya. Lalu Allah mengacaukan bahasa manusia. Awalnya bahasa manusia adalah satu, kita bisa bicara semua sama. Nah, di saat itu Tuhan mengacau balaukan. Nah, itu salah satu tindakan Allah untuk memisahkan orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Allah itu di dalam terang. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Terang dan gelap itu dipisahkan. Hari kedua, setelah itu di Kejadian 1 kita lihat Allah itu memisahkan air, kumpulan-kumpulan air. Awalnya air semua ada di mana-mana, tetapi pada hari kedua Allah mengumpulkan air di satu tempat yang dinamai laut. Nah, begitu juga ada tempat yang lain tidak ada airnya, disebut daratan. Dan di antara tahun 1000 sampai tahun 2000, menurut satu penelitian yang dibuat oleh satu tim yang membuat ini, mereka menemukan kejadian peristiwa Bahtera Nuh dan banjir bandang yang besar itu terjadi antara 1000 sampai tahun 1000 sampai tahun 2000. Dan itu kejadian Nuh, manusia dibinasakan, tinggal sekelompok keluarga Nuh saja di dalam bahtera, dan binatang-binatang pilihan yang sudah Allah pisahkan untuk masuk ke bahtera, dan mereka lah orang-orang makhluk hidup yang tetap melanjutkan kegiatan kehidupan itu yang ada di bahtera. Lalu masuk di hari ketiga, kita baca di Kejadian 1 itu Allah di daratan, Allah bilang harus ada muncul benih-benih dan memunculkan buah ya di pohon-pohon. Dan seperti pola di hari ketiga, di tahun 2000 sampai tahun yang ke-3000, Allah menangkap, mengambil benih manusia yang pilihannya Abraham. Dia menyuruh Abraham untuk meninggalkan sanak keluarganya, pergi dari tanah Ur Kasdim, dan Allah ingin menempatkan benih yang dari Abraham ini untuk sampai ke tanah perjanjian. Adapun untuk mereka sampai ke tanah perjanjian, keturunan Abraham, mulai dari Ishak, kemudian Yakub, kemudian ke anak-anaknya yang 12 itu, sampai mereka nanti masuk ke mana ya, ke perbudakan di Mesir. Nah, teman-teman Bapak Ibu juga bisa baca. Itu terjadinya semuanya di antara tahun 2000 sampai tahun 3000. Itu masuk akal karena Alkitab menuliskan bangsa Israel menjadi budak, benar-benar menjadi budak selama 400 tahun di Mesir. Walaupun ada bonus 30 tahun masa enak orang-orang Israel tinggal di Mesir semasa Yusuf masih hidup ya. Nah, dari totalnya 430 orang bangsa Israel itu tinggal di Mesir, tapi 30 tahun masa enaknya, kemudian 400 tahun masa perbudakan, lalu mereka keluar dari Mesir setelah masa itu berakhir. Kemudian mereka harus berputar-putar lagi, mengalami satu namanya pentahiran ya, pengudusan, pembersihan selama 40 tahun lagi supaya mereka benar-benar bisa sampai di mana, di di
tanah perjanjian. Tanah perjanjian ketika orang-orang Israel ada di tanah Kanaan, mereka bisa mendirikan kotanya Yerusalem ya, mulai dari raja pertamanya Saul, kemudian menjadi Daud dan seterusnya sampai akhirnya mereka juga balik lagi menjadi bangsa yang terbuang, dijajah lagi sama bangsa-bangsa Babel dan lain sebagainya, dan mereka pada tahun 0 Masehi mereka memulai kehidupan baru di hari keempat. Ini ditulis antara tahun 3000 dan tahun 4000 Mesias datang sebagai terang ya. Mesias datang sebagai terang. Nah, itu ketika hari keempat di Kejadian 1 ditulis Allah baru menciptakan di sana di hari keempat alat penerang di bumi, matahari, bulan, dan bintang. Setelah jadi sangat sistematis ya. Setelah alat-alat penerang itu di hari keempat ini sudah terciptakan, Tuhan Yesus datang di masa itu di tahun 0 Masehi. Tuhan Yesus datang di tahun 0 kira-kira, kemudian meninggal di kira-kira di tahun 33 Masehi. Ya, makanya keluar ada tulisan Mesias datang sebagai sinar ya, terang di Yohanes 12:4 ayat 46, dan di Maleakhi 4 ayat 2 dibilang Mesias itu datang seperti matahari. Nah, udah ada yang katakan nabi-nabi. Kemudian Lukas di ayat 1, 78 dan 79 juga mengatakan hal yang sama. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit ke surga lagi. Terus kemudian banyak murid-murid Yesus, orang-orang percaya waktu itu menjadi terang bagi dunia, gereja-gereja yang teraniaya untuk memberikan terang kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan hidup yang Tuhan inginkan gitu ya. Nah, baru muncul masuk ke hari kelima antara tahun 4000 sampai dengan tahun 5000, dikatakan ada penjala manusia ya, dimana ada peristiwa di Kisah Para Rasul terjadi di area Pantai Costa. Itu ada pencurahan Roh Kudus, bentuknya seperti burung merpati, dan Roh Kudus, Roh Allah ada di murid-murid. Dan saat itu sampai dengan sekarang murid-murid Tuhan Yesus bertambah, bermultiplikasi di tahun ke-4000 sampai dengan 5000. Jadi bedakan ini adalah periode range waktu selama 7 hari sama dengan 7000 tahun kehidupan manusia. Sedangkan untuk ketika penanggalan manusia dibedakan tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi, dan itu ada di daerah sini, makanya ada garis seperti ini ya. Nah, dimulai di yang hari kelima, murid-murid melakukan tugasnya, kemudian gereja Tuhan teraniaya masih sama, tapi Tuhan juga ingin membagikan terangnya kepada orang lain, dan sekaligus memurnikan gerejanya, memurnikan orang-orang pilihannya, dimurnikan, ditahirkan. Dan hari ke-6 di Kejadian 1, Kejadian pasal 1, di situ kita ketemu Allah mulai menciptakan manusia.
ada multiplikasi pertambahan bumi itu diisi dan banyak makhluk-makhluk di bumi ini yang bermunculan dan manusia mendominasi atas segala ciptaan-ciptaan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah representatif wakilnya Allah untuk memelihara, mengatur bumi dan isinya. Mulai waktu itu dicontohin sama Adam, walaupun Adam dan Hawa pernah gagal waktu itu dan tidak berhasil, tetapi perintah ini tetap berlangsung. Dan menurut hari ke-6 ini dimulai antara masa ke-5.000 sampai ke-6.000, di mana populasi manusia itu sudah berkembang sangat luar biasa. Penganiayaan gereja makin hebat, kemudian intimidasi, penyesatan, kebohongan tentang kebenaran Alkitab pun makin hebat. Makanya semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dituntut untuk lebih serius, lebih hati-hati, lebih waspada, dan harus lebih giat belajar firman Tuhan. Dan puji Tuhannya, makin kesini ya, makin di tahun yang saat ini, saat kita itu Allah udah banyak sekali menyingkapkan banyak rahasia-rahasianya. Kalau nggak salah di Malayaki atau di Yesaya, Allah mencurahkan rohnya kepada orang-orang tua, diberi mimpi, ya kan? Kemudian Allah mencurahkan, menaruh rohnya untuk bisa bernubuat gitu. Anak-anak muda, anak-anak kecil bisa bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi walaupun gencetan, penindasan begitu banyak, termasuk kehidupan manusia, bukannya semakin lebih mudah ya untuk saat ini, sangat berat ya, karena di beberapa negara di bagian wilayah lain di bumi ini, mereka banyak rakyat, populasi masyarakat yang berada di lingkungan yang sedang konflik perang, dan termasuk Israel dan sekitarnya, Rusia itu sangat memperhatikan. Walau bagaimanapun mereka tetap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mereka harus menaruh firman Tuhan, menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Hidup mereka di sana sangat sulit dan berat. Bagaimana dengan kehidupan kita di sini? Kehidupan kita di sini juga berat dan sulit. Tetapi walaupun demikian, kita wajib bersyukur. Kalau saya bersyukur, Indonesia, Allah sangat Tuhan mengasihi Indonesia ya. Keamanan, walaupun kita boleh mendengar diberi pemberitaan ada banyak gereja-gereja yang teraniaya oleh sekelompok oknum ya untuk beribadah, tapi yang Tuhan inginkan kita tetap setia ketika kita beribadah, bukan bentuk gedungnya atau apapun, tapi yang sekarang dibangun adalah gerejanya, adalah siapa? Saya, pribadi saya, pikiran saya, jiwa saya, hati saya, Bapak Ibu juga, teman-teman juga, adik-adik kecil, anak-anak kecil, itu gereja-gereja Tuhan. Sekarang gereja-gereja Tuhan ada di tiap-tiap orang, seperti lilin-lilin kecil yang menerangi kehidupan di sekitar kita yang gelap. Dan di hari ke-7 Allah beristirahat. Itu adalah hari di Kejadian 2 ya, di ayat pertamanya dibilang Tuhan beristirahat, tetapi di Wahyu ditulis inilah momen yang ke-7 ini Tuhan mulai memulai suatu penghakiman. Kita boleh dengar
nanti rapture, ada penghakiman Allah mau datang, ada kesesakan besar dan lain sebagainya. Intinya yang Allah inginkan setiap orang percaya harus bertekun, menunjukkan dia punya keyakinannya, menunjukkan kesetiaannya ya, tetap berharap kepada Tuhan di tengah segala kesulitan ya, pergumulan yang dihadapi, dan bagaimana Tuhan melihat kita menjadi orang-orang yang rajin untuk melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Nah, hari ini itu baru intermezzonya. Kita akan masuk ke nubuat tentang kedatangan Yesus ya, kedatangan Yesus yang pertama ke bumi. Jadi nanti ada kedatangan Yesus kedua. Oke. Nubuat kedatangan Yesus pertama, untuk sampai Yesus datang pertama di masa 0 Masehi, di tahun 0 Masehi Yesus lahir, Allah sudah katakan rencananya itu kepada orang-orang pilihan. Mulai ada di abad 16-15 sebelum Masehi ya. Di situ ada Nabi Musa yang Tuhan panggil untuk mengeluarkan orang-orang Mesir keluar dari Mesir. Kemudian dalam perjalanan di abad 13 sebelum Masehi, ini ada Bileam bin Peor ya, dia seorang tukang tenun yang juga mendapat karunia talenta, tapi dipakainya untuk hal yang salah, dan dia disuruh mengutuk bangsa Israel, tetapi dia tidak berani karena Allah sendiri yang kasih perintah harus memberkati, bukannya mengutuk. Kemudian di abad 9 sebelum Masehi muncul Raja Salomo yang sudah selesai mendirikan bait Allah, dia membangun. Terus kemudian dia berdoa, dia mengucapkan satu perkataan, dan itu juga adalah perkataan titipan ya dari Roh Kudus. Abad 7 dan 6 sebelum Masehi. Di situ ada banyak nabi-nabi mengatakan tentang kedatangan Yesus yang akan datang ini. Ada Nabi Hosea, Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Daniel, Nabi Yeremia, dan teman-teman kalau misalnya ini saya kurang, silakan memberitahukan saya. Terima kasih buat bantuannya. Oke. Pertama yang saya mau ambil, ketika Musa waktu itu berkata, memberikan perintahnya kepada orang Israel tentang seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku itu Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi yang akan dibangkitkan Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ketika Musa ngomong ini, bukan berarti dia bilang cuman aku yang harus dengarkan, tapi dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ini adalah perkataan Nabi Musa tentang berhubungan dengan larangan bertenung, perbuatan sihir, dan dia bernubuat masa depan. Ada seorang nabi yang akan dibangkitkan masa depan. Dan Musa waktu itu ada di tahun 1592 atau 1571 sebelum Masehi. Dan setelah 300-400 kemudian, seorang Bileam bin Peor, tukang tenun, dia itu disuruh sama Raja Edom atau apa, dia disuruh untuk mengutuki orang-orang Israel. Tetapi Bileam bin Peor tidak melakukannya karena dia takut. Allah sendiri yang ngomong sama dia. Malah
eh ini ditulis pada Bilangan 24 ayat 15 sampai 17 ya. Ditulisnya gini, tutur kata Bileam bin Peor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Jadi Bileam bin Peor itu ketika sedang mengatakan hal demikian, dia itu sedang dibuka matanya, pengetahuannya oleh Tuhan. Tutur kata orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi ketika itu tidak sembarangan orang. Kata-katanya, pengetahuannya dibuka oleh Tuhan. Dan yang beroleh pengenalan yang akan Maha Tinggi. Ketika matanya dibuka, pengetahuannya dibuka, dia harus mendengar firman Allah. Dan dia mengenal yang Maha Tinggi. Dan dia bisa melihat dari apa yang Maha Kuasa lihat saat itu. Dia mendapat satu penglihatan sambil rebah, namun matanya tersingkap. Rebah seperti apa? Terlentang tidur, saya pikir bukan. Rebah seperti ini, matanya tertutup secara ini, tetapi secara pengetahuannya dia melihat suatu penglihatan di visionnya, ya. Aku melihat dia, kata si Bileam bin Peor. Aku melihat dia itu siapa? Tuhan Yesus. Tapi bukan sekarang. Jadi dia tahu apa yang dia lihat itu kejadian nanti lagi. Dan aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Jadi Bileam bin Peor udah bisa melihat Yesus jauh. Dia di sana, Yesusnya jauh sekali, Peor di sini. Nah, dia bilang jauh sekali. Bukan sekarang, dia bilang. Dia bilang apa? Ada bintang terbit dari Yakub, dari keturunan Yakub, anak-anak Yakub, suku Yehuda. Tongkat kerajaan timbul dari Israel, meremukkan pelipis-pelipis Moab, orang-orang sombong, kerajaan-kerajaan sombong, dan menghancurkan semua anak Set. Siapa itu anak Set? Set itu adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Jadi pertama Adam dan Hawa punya punya Adam dan Hawa punya Kain dan Habel. Kemudian Kain Habel bertengkar. Mereka sudah habis semua kan. Lalu Adam dan Hawa punya anak yang ketiga, namanya Set. Dan dari Set, anak ketiga Adam dan Hawa ini, anak laki-lakinya yang terakhir bernama Set, itu ada banyak keturunan-keturunan. Salah satunya dari keturunan Set yang dipilih adalah dari benihnya Abraham. Sisanya yang bukan dari benih Abraham, sisanya dari apa yang menjadi keturunan Set itu dihancurkan. Jadi untuk kita diselamatkan adalah penting kita menjadi anak-anak Allah yang mempercayai Allahnya Abraham, Iskak, dan Yakub. Itu ditulis di Bilangan 24 ayat 15 sampai 17. Lalu ini untuk dikonfirmasi ya. Di Matius 2 ayat 1 dan 2 dibilang sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ini dia yang dikatakan oleh Bileam bin Peor, Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ada datang orang-orang Majus dari timur pergi ke Yerusalem bertanya-tanya, di mana dia? Gitu loh, bayi Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Orang-orang pada cari Tuhan Yesus. Kami telah melihat bintangnya di timur. Wah, udah confirm ya. Kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Jadi untuk kita semua anak-anak Tuhan yang membaca firman, yang melakukan ketaatan firman, memang pada awalnya mulanya firman itu sangat amat sulit untuk kita ikutin. Tetapi dengan ketekunan ya, keteguhan hati kita untuk mengikuti,
lama-lama seperti saya juga, saya percaya dan yakin teman-teman bisa juga mendapatkan penyingkapan apa yang Tuhan sudah kasih tahu kita di buku kita, di buku Alkitab kita, di Injil adalah kekuatan Allah. Itu sangat luar biasa. Saya nggak bisa ceritain ya, begitu hebat. Dan ada banyak rahasia di dalam Alkitab. Ketika kita makin menggali, kita tahu apa yang Allah katakan, Allah perintahkan, yang Allah kasih tahu. Ya, sungguh Injil adalah kekuatan Allah. Sungguh Injil itu, firman itu boleh menerangkan hidup kita. Kita bisa melihat atau menghidup di zaman saat ini, di zaman manapun anak-anak Tuhan berada, selama pegang firman Tuhan, dia akan jadi pemenangnya. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam doanya, satu doanya, Raja Salomo juga bernubuat buat raja masa depan, gitu kan ya. Begitu Allah berulang kali ngasih tahu, ini mau ada raja, Tuhan Yesus mau lahir. Jadi waktu itu Raja Salomo udah selesai bikin bait Allah. Kemudian dia mau mentahbiskan tabut perjanjiannya, dipindahin, masukin ke sana. Lalu kemudian Allah memenuhi bait. Dan Raja Salomo memberkati seluruh jemaat Israel dan berdoa. Itu ada di 1 Raja 8:22 sampai dengan 53. Raja Salomo memberikan persembahan korban sembelihan, dan Raja Salomo, Allah juga menampakkan dirinya kepada Salomo 2 kali. Nah, apa sih sebenarnya yang Raja Salomo katakan pada saat itu? Nah, ada di Mazmur 72 ayat 72 ya, Mazmur pasal 72. Bisa baca dari Salomo tulisannya. Cuma saya mau lebih fokus ya ke ayat 9 sampai 11. Dibilang, kiranya penghuni padang belantara itu berlutut di depannya, musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba, nah ini Ratu Sheba kan kita pernah dengar baca, dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Mazmur 72 ayat 9 sampai 11. Ini yang Raja Salomo katakan di dalam doanya. Bukan dia yang dimaksud untuk disembah-sembah, bukan. Raja Salomo ketika mengatakan doa ini, bukan dia yang untuk disembah-sembah, tapi ini loh, ada Tuhan Yesus, Raja yang akan datang. Dan sebenarnya konfirmasi di Matius 2 ayat 9. Dibilang, setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah mereka, orang-orang Majus. Mereka melihat bintang yang ada di timur itu, mendahului orang-orang Majus, dan mereka tiba di satu tempat di mana anak bayi Yesus itu berada. Tapi herannya, Herodes nggak bisa ketemu dengan bayi Yesus. Jadi, siapa yang bisa ketemu bayi Yesus? Siapa yang bisa ketemu Yesus secara pribadi? Hanya kita, saya dan teman-teman Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk dalam hati kita dan sungguh-sungguh menaruh percaya firman-Nya iya dan amin. Itu yang akan menolong kita bertemu dengan bayi Yesus. Seolah-olah saya bisa membayangkan saya ini seperti orang-orang Majus juga yang sedang mencari bayi Yesus, dan saya udah ketemu bayi Yesus itu dan saya sedang memuji dia. Tapi sayang ya, Raja Herodes nggak bisa ketemu sama bayi Yesus. Padahal jaraknya Raja Herodes di tempatnya ke tempat di Bethlehem, tempat bayi Yesus itu lahir, itu dekat bukan? Tapi dia tidak menemukannya. Sangat sayang. Dan itu juga sangat disayangkan bila terjadi buat teman-teman kita di sekitar kita, saudara kita,
atau siapapun yang kita nggak kasih tahu, kasihan banget ya. Nah itu harus kita kasih tahu, ada Yesus yang datang dan dia udah di sekitar kita. Kemudian ada Nabi Hosea di pasal 11 ayat 1. Hosea menuliskan demikian, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel masih muda waktu itu. Israel masih baru membangun, baru memulai. Kalau bisa dibilang kelompok keluarga muda, ya Yusuf dan Maria masih muda. Kukasihi dia, dari Mesir kupanggil anakku. Karena Raja Herodes waktu itu begitu marahnya, yang membunuh semua bayi-bayi, anak-anak di bawah umur 2 tahun. Dan waktu itu malaikat Tuhan berpesan kepada Yusuf untuk membawa Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir. Nah, tentang apa yang dikatakan Hosea, ini terkonfirmasi apa yang ditulis di Matius 2 ayat 13-15 tadi yang saya bilang ya. Malaikat Tuhan memberikan Yusuf mimpi dan memberikan perintah untuk bersembunyi, melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan Maria dan anaknya itu. Kemudian ini sebabnya juga menjadi satu alasan ya. Mesir juga menjadi satu bagian yang penting dari sejarah kehidupan orang-orang percaya. Di Ulangan 23 ayat 7 dan 8 dibilang demikian, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Jadi walaupun orang Edom itu ya bengis lah ya, jahat banget ya, tapi kita nggak boleh musuhin dia, karena dia tuh saudara kita. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir. Ada orang Edom, sekarang orang Mesir. Gimana orang Mesir memperlakukan orang Israel menjadi budak. Wah, luar biasa. Sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Allah ngasih ingat bahwa waktu itu orang Israel pun mendapat pertolongan loh dari orang Mesir ketika mereka kelaparan. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Dibilang anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga baru boleh masuk jemaah Tuhan. Orang Edom, orang Mesir. Berarti orang keturunan ke-1 dan keduanya belum boleh masuk. Berarti kan memang masih bertengkar ya, perperangan waktu itu. Israel mulai keluar dari Mesir, kemudian mulai menata, mereka mulai masuk ke tanah Kanaan dan membangun kota baru Yerusalem, gitu ya. Oke. Kemudian Nabi Yesaya pun juga mengatakan demikian hal yang sama. Raja damai yang akan datang. Mereka mengatakan ini semua. Siapa yang mengatakan itu? Yesaya dengan titipan perkataan dari Roh Kudus di dalam hikmatnya, dalam pengetahuannya yang ada di mulut, di dalam penglihatan dan lain sebagainya. Tuhan bisa pakai siapapun, saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dibilang di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 dibilang Nabi Yesaya bisa melihat ada suatu tunas, dibilang keluar dari tunggul Isai. Isai itu nama orang ya, dan dia dari keturunan Yehuda. Taruk yang tumbuh dari pangkalnya berbuah. Nah, di tunas itu dari tunggul Isai itu, Roh Tuhan itu ada pada tunas itu. Ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Kesenangannya cuma takut akan Tuhan. Ini siapa ada orang yang seperti ini yang punya
7 kuasa roh Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus. Ketika 7 roh ini ada pada Yesus, dia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Bapak Ibu teman-teman ingat waktu perempuan bersinah yang mau dilemparin batu. Bagaimana Tuhan Yesus sungguh sangat berhikmat ya. Dia bisa menolong orang si perempuan berzina itu. Tidak ada seorang pun orang lain yang mau menghukum dia, si perempuan itu. Bahkan perempuan itu pun jadi tersentuh dan dia boleh mengenal Yesus. Terus juga Tuhan Yesus bisa menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Membuat suatu keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negerinya dengan kejujuran. Siapa itu? Orang-orang Israel yang tertindas, bangsa Israel di negaranya sendiri. Tetapi banyak bangsa-bangsa yang datang menindas mereka, menganiaya mereka. Tetapi Allah memunculkan kebenaran mereka. Allah membela mereka. Allah itu perkataan Tuhan itu menghajar bumi dengan perkataan-perkataan kebenaran. Bumi dan isinya dunia ini tidak dapat mengelak. Dan nafas mulutnya dia membunuh orang fasik. Mulutnya punya kuasa ya. Seperti Tuhan Yesus pernah suatu ketika dia mengutuk pohon ara. Begitu saja. Dan besoknya pohon ara itu mati, kering ya. Dibilang ini apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya suatu hari nanti di bumi ini. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk. Itu rencana Tuhan. Di bumi ini tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Makanya Allah terus menerus membuat suatu pembersihan ya, pemurnian, pengudusan. Di seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan sekedar baca Alkitab, menghafal, tapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekin buat diri kita sendiri, buat orang lain di sekitar kita. Entah dia orang yang pantas, maksudnya orang yang baik atau tidak baik terhadap kita. Kita harus melakukannya, tetap melakukan seperti itu. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pengenalan Tuhan harus memenuhi seluruh permukaan bumi. Pada waktu itu katanya, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Yang kokoh gitu ya, kayak benteng gitu ya. Dan dia akan dicari-cari suku-suku bangsa, tempat kediamannya akan menjadi mulia. Di mana itu? Nanti ini memang gak jelas, tapi saya boleh mengerti ini adalah something lagi. Kalau jauh ke sana ada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan di Yesaya 9 ayat 1 dan 5 Nabi Yesaya bilang, ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, tetapi mereka ditangkap oleh kebenaran firman, hatinya, keinginannya, pengetahuannya, mereka ditangkap oleh kebenaran terangnya Yesus. Jadi ketika mereka berada dalam kehidupan mereka yang gelap, di negeri yang kelam, atas mereka ada terang yang bersinar karena mereka kenal firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Tuhan Yesus, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yohanes 3 ayat 3-16 tahu ya. Dan namanya disebutkan orang. Siapa itu? Penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini yang Yesaya lihat, yang Yesaya mendapatkan pesan dari Allah, dari Roh Kudus. Lalu kita juga melihat konfirmasinya di catatan Lukas ayat 1 30-33. Dan di sana waktu kejadian malaikat Michael memberitahu kepada Maria, kamu akan boleh kasih karunia, kamu akan hamil gitu ya. Dan malaikat itu secara khusus loh datang ke Maria bilang, hai Maria, kamu boleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya dia Yesus. Dia menjadi besar, anak Allah yang maha tinggi. Sama seperti apa yang Nabi Yesaya katakan. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, itu yang sudah terjadi waktu zaman Yesaya. Itu hanya satu penglihatan. Yesaya hidup di tahun 745-680 sebelum Masehi, tetapi itu menjadi sesuatu yang realitas pada tahun 700-680 tahun berikutnya, karena Yesus lahir di tahun 0 sesudah Masehi. Oke. Kemudian Nabi Mika. Nabi Mika juga mendapatkan penglihatan tentang Raja Damai yang membawa pedang. Kok Raja Damai tapi bawa pedang? Ini bingung juga ya. Raja Damai kok bawa pedang? Tapi itu yang Nabi Mika lihat. Nabi Mika melihat dia tulis di Mika 5 ayat 3 dan 4. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, di Bethlehem kota yang paling kecil, kelompok kecil, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Adanya di Bethlehem Efrata. Terus sudah dinubuatkan bahwa orang ini, Raja Damai ini, dia akan mengembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan. Jadi bukan kekuatan manusia, kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka tetap tinggal, dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Jika kita lihat ya, waktu Tuhan Yesus lahir, kemudian menyelesaikan tugas pelayanannya yang 33,5 tahun itu, sepertinya Yesus cuma melayani di Israel saja, di kota Yerusalem, Galilea, Nazaret, dan sekitar situ ya. Tetapi Nabi Mika bilang dia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi. Siapa yang menjadi besar itu? Tuhan Yesus selesai masa pelayanannya, tapi pekerjaan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh para murid-muridnya sampai ke ujung bumi. Dan pekerjaan pelayanan itu masih tetap terjadi sampai hari ini, sampai kepada kita saat ini. Saya lagi membagikan kepada teman-teman tentang nubuat kedatangan Tuhan, dan menjadi tugas kita ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kasih tahu ke orang sekitar kita tentang Tuhan Yesus. Lalu ini terkonfirmasi di Lukas 2 lagi ayat 34 dan 35. Ada seorang Simeon, orang yang sangat mengasihi Allah, orang yang istilahnya eksklusif ya, tinggal di bait Allah, berdoa, nggak bergaul dengan orang-orang secara umumnya, seperti Nabi mungkin ya, tapi nggak ada ini ya, saya nggak ketemu Nabi Simeon. Tapi dia cuma bilang kepada Maria, waktu itu dia lihat Maria bawa bayi Yesus di gendongan, dia bilang, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Ini confirm ya, yang apa yang dikatakan Nabi Mika.
menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi kenapa berbantahan? Ada kebenaran-kebenaran yang banyak sekali di bumi ini. Ada banyak kebenaran yang kita temui. Dan kebenaran-kebenaran itu diciptakan diri kita sendiri, kebenaran yang diciptakan oleh organisasi, kelompok. Padahal kita seharusnya menegakkan kebenaran yang Tuhan suruh. Firman Tuhan. Suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri. Termasuk saya ya. Saya baca firman, belajar firman. Tapi kadang-kala saya pun lemah. Ada hal-hal saya masih memiliki pengetahuan sendiri, kebenaran sendiri. Tapi kemudian waktu berjalan saya tetap merasa tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Saya bertanya sama orang-orang, saya berdoa, dan saya mendapatkan suatu penerangan ya, dan kembali kepada firman Tuhan. Itu yang terjadi. Tidak masalah, kita memang manusia biasa, punya kelemahan, mungkin kita tersesat ya dengan apa yang kita pikirkan, tetapi biarlah dirimu peka akan bimbingan Roh Kudus itu. Dia akan menolong kita gitu loh. Sekalipun kita pernah jatuh, tetapi seperti firman Tuhan Yohanes 3:16, Dia ingin semua orang diselamatkan. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan diri kita, keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Dan di Matius 10 ayat 34 dan 40 dibilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Itu tuh Yesus ngomong itu. Jangan dikira aku bawa damai ya. Tadi kan dibilang dia raja damai, tapi kenapa dia bilang nggak bawa damai? Tuhan Yesus mau bawa pedang gitu loh. Pedangnya apa? Pedang kebenaran. Karena memang kita mau damai. Dia adalah raja damai, tapi bukan berarti damai bertoleransi, berkolaborasi dengan kebenaran-kebenaran di luar Tuhan Yesus. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada kebenaran yang hakiki, Injil. Kebenaran itu hanya dibilang dia membawa pedang yang menembus jiwa, termasuk ke saya sendiri, termasuk ke Bapak Ibu, teman-teman kasih dalam Tuhan. Berikan dirimu, buka dirimu dengan kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan menemukan, merasakan adanya satu pedang yang menembus jiwa. Dan itu sangat menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kita, ya saya mengalaminya, sangat rentan ya untuk memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Kemudian doa Daniel. Dia berdoa, dia dapat satu penglihatan, nubuatan 70 kali 7 masa. Dibilang ada persoalan ini ditetapkan. Ini harus ditetapkan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi, mengurapi yang maha kudus. Nabi dia udah lihat itu. Dan dia udah meramalkan kapan Yesus datang, dibilang, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, firman itu dilahirkan ya, bayi Yesus lahir, bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Jatuh dan bangun. Dari firman keluar sampai dengan Yerusalem dipulihkan, ada Raja Daud pertama, Raja Saul, Daud, ya Raja Salomo, kemudian jatuh, kemudian Tuhan Yesus lahir yang diurapi, sampai masa itu ada 7 kali masa sampai Tuhan Yesus disalibkan.
dan Yesus naik ke surga. Itu 7 kali 7 masa. Dan sisanya kota Yerusalem akan dibangun kembali di tengah-tengah kesulitan. Ya, kesulitan banyak hal, keamanan, kesulitan tentang memelihara kemurnian, kekudusan diri sendiri, itu sangat sulit. Lalu terakhir, setelah kita berhasil melakukan tugas kita di masa 62 kali 7 itu, kita akan sampai kepada 1 kali 7 masa kesesakan besar. Nah, diayak seperti alat penampi di 1 kali 7 itu. Matius 8 ayat 21 sampai 22. Ini berhubungan dengan 70 kali 7 masa. Ketika itu ada orang tanya, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan Yesus bilang, sampai 70 kali 7 kali. Ini dia, Tuhan kasih masa buat manusia memperbaiki dirinya, sampai Tuhan sampai ke masa nanti, masa penghakiman, masa kesesakan besar, penampian. Kemudian ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, dia melihat ada raja adil yang akan datang. Yeremia 23 ayat 5 sampai 8, sama seperti yang tadi Yesaya bilang. Suatu tunas muncul di tunggul Isai. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nabi Yeremia sudah memprediksikan akan datangnya Yesus yang akan lahir. Kita tahu ini faktanya. Yesus lahir di Bethlehem. Mengulasnya tentang orang-orang yang Majus yang datang dari timur itu datang ke Yerusalem mencari Yesus. Raja Herodes ingin ketemu bayi Yesus tapi nggak ketemu ya. Tapi orang-orang yang mencari Yesus sungguh-sungguh dengan hati yang baik ketemu ya. Yesus kemudian Allah memelihara Yesus dan papa mamanya di Mesir. Dan akhirnya dia kembali ke Yerusalem, tinggal di Nazaret sampai Raja Herodes mati. Itu ada di Matius 2. Dan apa yang dituliskan oleh Matius di dalam Matius 2 itu saya menemukannya di Wahyu 12 ayat 16 seperti penglihatan yang diulang. Yang Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat ada satu penglihatan perempuan dan naga. Dia melihat ada seorang perempuan yang hendak melahirkan, terus ada naga yang siap menelan anak yang dilahirkan itu, tapi anaknya dirampas, dibawa ke tahta Allah. Ya, ini dia. Terus si perempuan itu siapa? Gereja-gereja yang bersembunyi di padang gurun dan dipelihara Allah. Gereja-gereja yang disembunyikan di padang gurun. Kita, gereja-gereja yang disembunyikan di padang gurun. Kita harus bertahan. Tadi tujuan utama adalah penciptaan. Manusia diciptakan mendominasi. Tuhan Yesus luar biasa ya, itu sistematis. Oke, kita akan sampai ke kesimpulan nubuat tentang kedatangan pertama Yesus ke bumi. Jadi hal pertama yang saya dapat, Allah itu selalu konsisten dengan apa yang dikerjakannya. Semuanya ada dalam timetable, dalam schedule dan jadwal yang teratur dan normal. Kedua, Allah itu adalah kasih. Kasih kepada manusianya itu tetap kasihnya itu isinya karunia-karunia roh. Ada kuasa-kuasa Allah yang memperlengkapi manusia itu. Sehingga Allah itu menitipkan pesan kepada orang-orang pilihannya.
dan orang-orang pilihannya itu melakukan tugasnya dan berhasil. Yang ketiga, orang-orang pilihan Allah itu dia mempunyai pengaruh atas orang-orang sekitarnya di sekeliling kecil, lingkup besar, dan terus lingkarannya menjadi besar. Dia memiliki kepekaan dan rasa takut dan hormat kepada Allah. Dia melakukannya sebagai suatu perintah. Walaupun Allah itu nggak kelihatan, dia akan melakukannya. Keempat, dan setiap orang-orang pilihan Allah yang melakukan tugasnya selalu punya pergumulan berbeda, nggak sama, punya pergumulan berbeda sesuai dengan masa kehidupannya, kehidupan kita. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Yeremia di masanya berbeda dengan apa yang dialami Abraham di masanya, apa yang dialami Nabi Hosea di masanya, apa yang dialami Rasul Lukas, Matius di masanya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu beda semua sampai kepada kita saat ini, Bapak Ibu dan saya sekarang. Ya, ada ujian-ujian harus kita lewati. Ujian apa pertama? Ujian waktu. Apakah kita konsisten tetap mau mengandalkan Yesus, menaruh iman percaya kepada Yesus? Ketekunan melakukan apa yang menjadi ketaatan yang Allah perintahkan, murni, asli. Ketika kita melakukannya, kita sungguh karena kita mau mengasihi Allah, bukan lain sebagainya. Kita mengampuni dengan kasih karena kita ingin orang itu kembali mengenal Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Dan terakhir, kerja keras. Kita harus bawa orang kembali kepada Tuhan. Yang kelima, setiap orang-orang yang dipilih Tuhan itu Allah memeliharanya. Dia adalah bos yang sangat luar biasa dan baik. Dia menyuruh bawahannya, orang-orangnya, dan dia memeliharanya. Segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang pilihannya itu dicukupi. Walaupun ada yang bilang, ini ada anak Tuhan, ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan, pembicara, penginjil dan lain sebagainya, tinggalnya di pelosok desa, belum punya rumah atau gimana. Itu termasuk, walaupun kita melihat secara kasat mata mengalami hal-hal yang sulit, tetapi Tuhan pelihara. Hanya mereka yang bisa tahu. Seperti saya dan Bapak Ibu juga tahu, ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Sebagai orang-orang percaya, ketika kita makin cinta Tuhan, ada banyak hal yang kita boleh ketemukan gitu ya. Tapi Allah tetap memelihara dengan caranya, dengan hikmatnya dan pengetahuannya, dengan kemurahannya, supaya kita itu berhasil dimurnikan jadi gereja yang sungguh memiliki terang. Injil adalah kekuatan Allah, kebenaran Allah yang menerangi kehidupan sekitar kita. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali Jumat depan, Yesus dalam mengatur Allah. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus yang menolong kami selama masa ini, proses belajar Alkitab ini berlangsung. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami masing-masing yang mendengarkan, Bapak, Ibu, teman-teman, berkati kami semua. Kami boleh makin jatuh cinta, makin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami boleh berhasil menjadi orang-orang pilihan Allah yang melakukan tugas yang Allah perintahkan dan menuntaskannya, menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas bimbingan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sampai hari Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.